Selamat sore. Aduh, ulang dulu. Selamat sore semuanya. Sore. Salam tangguh. 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 Iya. Selamat sore rekan-rekan Fordia, seri yang ke-12 hari ini. Kita berjumpa lagi dalam tema Anak Aman Desa Tangguh. Nah, tema kita sore hari ini juga bagaimana merajut partisipasi aktif dari anak dan juga orang muda untuk terlibat dalam aksi iklim ataupun juga pengurangan risiko bencana. Nah, bicara soal anak aman, desa tangguh, kita sudah kehadiran nih kakak keren di sebelah saya, sebelah kanan saya, namanya Kak Verina. Kita tepuk tangan dulu dong untuk Kakak Verina. Nah, Kakak Verina ini dari Yayasan Yayasan Cita Madani ya, Yayasan Cita Masyarakat Madani, biasa dipanggil dengan Yayasan Cita Madani. Nah, saya saja ada keliru-kelirunya nih. Supaya kita tidak salah lebih panjang, kita dengarkan langsung perkenalan dari Kak Verina, baik namanya, profesinya ataupun perannya di Cita Madani, dan juga seperti apa sih Yayasan Cita Madani itu dalam isu perubahan iklim dan juga fokus kerja terkait perlindungan anak dan juga isu perubahan iklim. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Ningsi. Selamat sore semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Verina Foodboy, tapi biasa dipanggil Verina atau Ina. Saya bekerja di Yayasan Cita Masyarakat Madani sebagai penanggung jawab program aksi iklim. Yayasan Cita Masyarakat Madani sendiri adalah organisasi berbasis masyarakat yang fokus pada pemberdayaan dan juga pengembangan masyarakat dengan anak sebagai pintu masuknya. Gitu. Jadi saat ini Cita Madani kami bekerja di 2 kabupaten dan juga 1 kota, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, dan Kota Kupang. Di Kabupaten Kupang sendiri kami ada di 10 desa, kemudian di Kabupaten TTS kami ada di 3 desa, dan di Kota Kupang kami ada di 2 kelurahan. Gitu. Jadi mungkin kaitannya dengan perubahan iklim karena fokus program sebelumnya Yayasan Cita Masyarakat Madani ini bermitra dengan Child Fund Internasional di Indonesia, dan fokus program kami ini ada di 5 program, program kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga, kemudian perlindungan, dan aksi iklim. Gitu. Jadi mungkin kaitannya ya karena kami punya program aksi iklim ini. Oh iya. Dan ini keren sekali, ada aksi iklimnya, tetapi juga ada terkait dengan anak dan juga orang mudanya. Jadi kalau dari penjelasan Kak Verina tadi, berarti Cita Madani menempatkan anak dan orang muda itu sebagai subjek ya. Dan kemudian isu iklim ini diintegrasikan ke dalam anak dan juga remaja. Nah, kalau kita bicara desa tangguh, ini isu dan rohnya forum PRB NTT ya. Desa tangguh itu berarti kita harus kenali ancamannya, kita harus kurangi kerentanannya, dan kita harus cepat pulih dari kejadian bencananya. Dan kita ini adalah masyarakat di wilayah tersebut, termasuk anak dan juga orang muda. Nah, bagaimana sih ceritanya atau sejarahnya kemudian Cita Madani mau menempatkan anak atau mau melibatkan anak dan remaja atau orang muda dalam isu adaptasi iklim atau pengurangan risiko bencana? Ya, sebenarnya seperti yang kita ketahui ya, kalau misalkan berbicara tentang bencana, anak-anak itu sering dijadikan sebagai korban gitu. Padahal sebenarnya seharusnya anak-anak itu juga harus menjadi subjek. Mereka karena mereka punya hak gitu untuk paham dan menjadi tangguh ketika terjadinya bencana. Mereka adalah kelompok rentan yang sebenarnya sudah harus memiliki kapasitas itu gitu. Jadi sebenarnya karena Cita Madani kami punya sasaran programnya adalah anak dan orang muda. Jadi kami mengkapasitasi masyarakat dalam hal ini anak dan orang muda supaya mereka menjadi orang-orang yang tangguh ketika terjadinya bencana. Mereka punya kapasitas itu gitu. Apa sih yang harus mereka lakukan gitu. Sebenarnya itu tujuannya sih Kak. Ya, menarik sekali ya. Kalau di 10 desa di Kabupaten Kupang, 3 desa di TTS, dan juga 2 kelurahan. 2 di Kelurahan Kota Kupang, menempatkan mereka sebagai subjek, bagaimana sih caranya dalam proyeknya Kak Verina menjadikan mereka itu partisipan aktif gitu. Ya. Nah, itu apa sih langkah-langkah yang dilakukan? Mungkin ini bisa menjadi sharing yang berguna, praktek baik yang berguna untuk rekan-rekan di Fordia seri yang ke-12 ini untuk bisa mengamplifikasi di proyek masing-masing atau di desa atau dampingan masing-masing. Ya.
Baik Kak, mungkin, yang dilakukan adalah yang pertama memastikan bahwa, hak partisipasi anak itu terpenuhi gitu, anak dan orang muda itu bisa berpartisipasi gitu. Tapi, ketika berbicara tentang partisipasi anak tentu kita punya tantangan bersama ya Kak, kita Mhm, punya kita ada di lingkungan yang, bagaimana mereka melihat anak dan orang muda itu tidak terlalu memiliki peranan penting gitu untuk masuk dan mhm, berpartisipasi mungkin dalam ketika kita berbicara dalam perencanaan atau misalkan, berpartisipasi dalam bagaimana mereka menyampaikan, pendapat mereka gitu. Nah, apa yang kami mulai? Kami mulai dari bagaimana mengkapasitasi anak dan orang muda ini supaya mereka memiliki, berawal dari mmm, kepercayaan diri saja gitu. Mereka punya mhm, kepercayaan diri, kemudian mereka punya kapasitas bagaimana berkomunikasi yang baik untuk bisa, berpartisipasi secara, bermakna di lingkungan, komunitas mereka dalam hal ini di desa mereka gitu. Jadi mmm, yang pertama kami lakukan adalah mengkapasitasi mereka tentang, apa itu pengurangan resiko bencana, apa mhm, itu, mitigasi perubahan iklim dan apa yang harus mereka lakukan ketika itu terjadi gitu sebagai anak dan orang muda gitu. Kemudian, ketika mereka sudah terkapasitasi, kegiatan yang kami lakukan adalah pelatihan pengurangan resiko bencana bagi orang mhm, muda. Kemudian ketika mereka sudah terkapasitasi, kami ada satu kegiatan yang namanya konsultasi anak untuk, mmm, pengurangan resiko bencana gitu. Jadi anak-anak itu, sasaran kami adalah anak usia 10 sampai, 17 tahun, di 2 kelompok, 10 sampai 14 tahun dan kelompok usia 15 sampai 17 tahun. Mereka kemudian mengidentifikasi kira-kira di mhm. lingkungan mereka itu isu-isu terkait kebencanaan apa saja yang ada di lingkungan mereka, dan apa yang menjadi tantangan yang mereka hadapi dan solusi apa yang mereka, ingin sampaikan kepada, pemerintah desa gitu. Mungkin itu yang, kami lakukan sih, Kak. Mhm, menarik sekali ya. Jadi anak-anak yang dilibatkan di sini tuh usia 10 sampai 14 tahun Iya, dan juga 10 15 sampai sampai ke 17 17. tahun, ya. 15 sampai ke 17 masih kategori anak-anak juga Iya, ya? Kalau anak-anak kami orang mudanya seperti apa? sebenarnya, orang muda yang kami maksud di sini adalah, kelompok karang taruna gitu. Jadi Mmm, mhm. kegiatan pelatihan pengurangan risiko bencana itu tidak hanya menyasar ke anak-anak, tapi juga ke orang muda gitu, karang taruna. Nah, anak-anak ini masuknya lewat sekolah atau lewat institusi seperti apa yang ada di desa atau memang pure kegiatan pendampingan anak-anak yang ada di desa gitu tanpa masuk sekolah atau memang ada kelas, sekolah tapi informal gitu? Iya. Mungkin bisa lebih di-sharing? Oke Kak, jadi kalau untuk, program kegiatan kami sendiri itu Mhm, kami sasarannya ke desa gitu. Jadi, mhm, anak-anak yang dilibatkan ini adalah anak-anak yang ada di desa, kemudian mereka, diundang gitu mmm, dari desanya sendiri mereka yang mengundang, kemudian mhm. kami yang, memfasilitasi kegiatannya gitu. Oke, menarik ya. Berarti, mungkin memang masuk lewat, 10 desa di Kabupaten Kupang, 3 desa di Kabupaten TTS, dan TTS 2 dan di kelurahan, ya, tapi pendampingan informal di iya, desa di dan desa, kelurahan benar. ya, belum masuk sekolah Iya, ya? kalau untuk program aksi iklim ini Mhm. kami sasarannya ke desa sih, belum Mungkin masuk menarik ke juga sekolah. nih nanti di teman-teman Forum PRB Iya, NTT ataupun teman-teman jejaringnya bisa mengadopsi praktek-praktek iya. baik ini dan bagaimana kalau kita masuk lewat sekolah. Mungkin Iya, teman-teman atau rekan-rekan di sini dari lembaga yang lain juga punya pengalaman ataupun ada, cerita terkait dengan sekolah itu bisa di-sharing ya iya, di sesi betul. kita kali ini. Nah, yang menarik juga nih kalau kita bicara soal desa tangguh atau kelurahan tangguh, itu salah satu indikatornya mungkin ada terkait dengan forum PRB Iya, desa, relawan desa, kajian risikonya, iya, rencana penanggulangan bencana desa ataupun, sistem peringatan dininya atau, iya, biasa disebut EWS ya, Early Warning iya, System, nah dan juga lain-lainnya bahkan sampai ke simulasinya. iya, benar. Nah di projeknya Kakak di 15 desa kelurahan ini tuh seperti apa? Tadi kan sempat di-mention soal capacity building, Iya, membangun kepercayaan anak mudanya, pengenalan dan lain-lain. iya. Apakah, indikator-indikator ini juga sempat dilatih bersama dengan anak-anak ini atau seperti apa, Kak? Iya, baik terima kasih Kak Ningsih. Jadi sebenarnya kalau untuk, pembentukan forum, pengurangan resiko bencana itu sudah pernah kami lakukan di Mhm, tahun-tahun program sebelumnya, dan di tahun ini kami baru ada dalam perencanaan yang nanti akan dilakukan di bulan berjalan, itu kami akan melakukan pembentukan, forum pengurangan resiko bencana di 5 desa di, Kabupaten Kupang, Kak. Kemudian kalau untuk, kajian resiko bencana sendiri itu saat ini sedang kami lakukan, mhm, mhm, berkolaborasi dengan Forum PRB Kabupaten Kupang. Jadi, difasilitasi oleh Forum PRB Kabupaten Kupang dan, BPBD Kabupaten Kupang. mhm, Kami sudah, melakukan itu di 5 desa di Kabupaten Kupang dan akan berjalan di, 5 desa di,
Kabupaten Kupang, 5 desa lainnya gitu. Jadi sebenarnya akan ada 10 desa yang akan kami sasar untuk kajian risiko bencana ini, gitu Kak. Ini sebenarnya sangat menarik ya, karena tadi dari awal Kak Verina sudah mention ini soal hak partisipasi. Iya. Tapi selain hak partisipasi, sebenarnya pemenuhan hak apa sih? Apakah hak keamanan atau hak seperti apa sih kemudian anak dan orang muda ini nih harus terlibat aktif dalam aksi adaptasi iklim dan juga pengurangan risiko bencana. Saya juga tertarik dengan soal KRB ini kan kalau mau dibilang hal berat ya, hal berat ya untuk kita. Kita orang dewasa pun juga, oh ternyata ada kajian risiko bencananya, ada dokumen-dokumennya. Nah, bagaimana sih Cita Madani, Kak Verina dan tim memastikan adik-adik kita ini tuh bisa paham tapi tidak terlalu merasa berat dan bahkan mundur begitu. Jadi ini isu yang memang isu penting, pemenuhan hak dan keamanannya, tapi juga cukup berat. Nah, bagaimana nih timnya Kak Verina bisa sharing nih praktik baiknya bagaimana nih bisa engage ke adik-adik atau orang muda kita? Jadi kalau untuk yang kami lakukan sendiri adalah pendekatan ke anak dan orang muda itu menggunakan pendekatan yang menyenangkan. Misalkan contohnya kami memberikan peningkatan kapasitas untuk pelatihan pengurangan risiko bencana itu difasilitasi oleh kelompok orang muda kami. Kami punya komunitas yang namanya Indonesian Youth Advisory. Mereka adalah kelompok orang muda yang berfokus pada isu perubahan iklim gitu. Jadi mereka mengemas isu materi ini dengan metode-metode yang menarik gitu. Jadi metode permainan, ada games-gamesnya gitu yang berisi tentang perubahan iklim dan juga pengurangan risiko bencana gitu. Nah, untuk identifikasi dan kajian sendiri sebenarnya kalau untuk kajian risiko bencana sasaran kami adalah masyarakat, stakeholder dalam hal ini pemerintah desa, kemudian ada perwakilan orang muda, anak dan juga perempuan gitu. Nah, kami sendiri kegiatan ini tidak kami fasilitasi sendiri ya, kami bekerja sama dengan Forum PRB. Jadi ada fasilitator yang memfasilitasi dengan metode partisipatif yang menurut saya cukup menarik dan itu juga metode yang cukup mudah untuk bagaimana bisa disampaikan ke masyarakat, kemudian mereka juga bisa memberikan jawaban yang tepat gitu. Karena metode dan tools yang dipakai adalah tools yang sangat-sangat partisipatif dan mudah untuk dimengerti sih Kak, gitu. Kalau untuk anak sendiri, kami mungkin kajian resikonya menggunakan konsultasi anak tadi gitu, dengan metode yang sama juga, mungkin menggambar, mengidentifikasinya dengan metode-metode yang sangat menarik gitu Kak. Konsultasi anak ya. Jadi nanti ada sesi sendiri gitu, kelas tersendiri, anak dan orang muda dilibatkan dengan menggambar, lebih berwarna begitu ya daripada diskusi serius. Itu hal yang menarik sekali ya untuk bagaimana kemudian kita mengintegrasikan isu PRB ini bagi anak-anak dan juga orang muda. Tadi juga Kakak sempat mention soal ada tantangan nih di desa bagaimana melibatkan anak dan juga orang muda. Kalau kita bicara tahapan advokasi dalam kerja-kerja isu kita, itu kan goals-nya ke depan adalah desa sendiri mandiri gitu dan kemudian mereka bisa merencanakan dan juga menganggarkan nih isu ini terutama untuk anak dan bagaimana nih pelibatan anak dengan orang muda dalam musrembang dusun ataupun musrembang des atau di timnya Kak Farina sendiri ada metode lain yang dipakai untuk orang muda yang sudah kita kapasitasi, sudah punya pengalaman terkait dengan isu ini dan hubungannya dengan hak anak, itu bisa mengadvokasi, kalau istilah kita mengadvokasi kebutuhan mereka. Iya, betul. Jadi metodenya mungkin kami pelibatan mereka itu tidak terlibat secara langsung dalam musrembang desa ya Kak, karena ya seperti kita tahu tantangannya anak-anak pasti terlibat tapi tidak bisa menyampaikan secara maksimal apa yang ingin mereka sampaikan. Nah, yang kami lakukan adalah dari hasil konsultasi anak, identifikasi isu ini, mereka kemudian mempresentasikan itu secara mandiri kepada pemerintah desa gitu. Jadi ada pemerintah desa, kemudian stakeholder yang diundang dan mereka mempresentasikan apa yang sudah mereka identifikasi gitu. Jadi secara terpisah. Gitu. Kalau kita yang ada di isu-isu ini kan kayak teman-teman disabilitas atau perempuan kan ada musrembang khusus perempuan, musrembang khusus disabilitas. Jadi ini pakai metode konsultasi anak lalu mereka presentasikan, didampingi oleh tim project daripada Kak Verina. Mungkin menarik sekali.
itu tuh bisa menjadi inspirasi kemandirian juga Iya, ya, betul. bagaimana anak dan orang muda bisa Iya. bisa dilibatkan. Kalau bicara sejauh ini proyeknya sudah berapa lama dan bagaimana sih soal menjamin keberlanjutan proses yang Iya. sudah sangat baik ini bisa diadopsi secara terus-menerus dan berlangsung jika memang, nanti Cita Madani tidak ada lagi dalam situ ataupun nanti pihak-pihak lain, pihak luar lah istilahnya tidak ada Iya. dalam desa ataupun di 15 desa dan kelurahan ini? Iya. Sebenarnya, program kami sendiri sudah lebih dari 5 tahun ya, Kak, untuk program ini. Jadi, kalau di tahun ini, nama programnya sendiri, dari sebelumnya adalah, pengurangan risiko bencana, kemudian tahun ini nama programnya berganti menjadi, aksi iklim gitu. Jadi Oke. sudah hampir 5 tahun lah berjalan gitu. Dan apa sih yang kami lakukan untuk bisa tetap eksis gitu, Iya. ini tetap, programnya tetap berjalan walaupun misalkan Cita Madani kemudian keluar dari, wilayah dampingan tersebut adalah memastikan bahwa, kegiatan ini terintegrasi, dikenal oleh desa, kemudian desa mengintegrasikan itu dengan program-program yang ada di desanya gitu. Supaya, ketika misalkan ini tidak dilakukan, desa tetap, merasa bahwa, oh ini adalah hal yang penting untuk, tetap mereka lakukan di, desa mereka gitu. Karena kan mereka juga melihat apa perubahan baik yang dialami oleh anak dan orang muda, kemudian apa sih yang menjadi, ini menjadi kebutuhan anak dan orang muda untuk, bagaimana kita mengukur desa kita menjadi tangguh, kita melihat anak dan orang muda itu terlindungi ya dengan mereka terkapasitasi secara baik gitu. Jadi ini adalah, bagaimana membangun, apa ya, kepercayaan dari desa itu sendiri bahwa ini adalah, hal baik yang harus terus mereka integrasikan gitu. Kalau boleh dikasih contoh nih Kak, Iya. dari 15 desa dan kelurahan ini, desa mana begitu atau kelurahan mana yang sudah, mengimplementasikan keberlanjutan yang tadi sempat Kak Verina Iya, sampaikan? kalau untuk saat ini sih belum ada ya, Kak, yang masuk Mhm, secara spesifik gitu. mhm, Misalkan, membawa program ini secara spesifik dalam program-program mereka, Kak. Tapi mungkin, dukungan mereka adalah bagaimana mhm, memberikan ruang kepada mhm, anak-anak ini untuk, ketika misalkan mereka bilang ke pemerintah desa bahwa kami ingin menyampaikan sesuatu, menyampaikan hasil dari, identifikasi isu kami dalam konsultasi, desa kemudian menerima itu secara baik gitu. Karena mereka tahu kalau, oh ini adalah hal baik yang, harusnya mereka dapatkan juga informasi baik yang harusnya mereka dapatkan juga dari anak dan orang muda gitu. Jadi mungkin karena mungkin apa ya, kalau misalnya kita advokasi ke penganggaran saat ini juga kita tahu ya iya. efisiensi gitu. Jadi kalau misalkan kita bawa itu ke pemerintah baru dikatakan pasti mereka langsung memberikan alasan kalau Alasan langsung iya dari gitu, pendanaannya. alasannya pendanaan gitu. Jadi mungkin itu sih hal baiknya Iya, sih, iya. Kak. Kalau untuk di program dan penganggaran dari desa, itu mungkin hari ini kita punya tantangan tersendiri Iya dan benar. mungkin kita bisa cari, ruang lain Iya begitu ya, betul. dalam dalam proses implementasi ini Iya. keberlanjutan. Tapi yang menarik juga kita pengen tahu nih Kak Verina ya, rekan-rekan Fordia seri 12 ini pengen tahu, contoh hasil identifikasi anak-anak dan Iya. orang muda di desa mana gitu, tentang apa dan mereka sudah sampaikan ini ke pihak mana saja, Iya. sebagai bentuk dari hasil identifikasi Iya, mereka? salah satu contoh yang saya ingat dari proses identifikasi, isu kemarin adalah, salah satunya contohnya di desa, Oinoni 2 gitu. Mhm. Oh sorry, Oinoni 1. Jadi mereka mengidentifikasi terkait dengan, akses jalan ke Mmm. sekolah mereka gitu. Jadi ternyata ketika mereka mengidentifikasi isu ini, mereka kemudian melihat bahwa, oh ternyata tantangan kami akses masuk ke jalan ke sekolah itu ternyata sangat berbahaya ketika terjadi musim hujan gitu. Karena, Mmm. sangat licin, kemudian ada, lokasi yang ada genangan air gitu. Benar, Jadi kalau misalkan mereka mau masuk ke sekolah, mereka harus, lepas lepas. sepatu gitu. Jadi, itu adalah hal sederhana gitu. Jadi, sebenarnya awalnya kalau mereka tidak melakukan identifikasi isu ini mungkin mereka tidak bisa tahu kalau, oh ternyata ini adalah salah satu, isu dari, hujan yang berkepanjangan gitu. Jadi, ternyata akses masuk ke, lingkungan sekolah ini juga berpengaruh ke mereka gitu. Jadi itu salah satu, contoh sih Kak yang ini dan kemudian itu mereka sampaikan ke pemerintah desa. Kira-kira tanggapan pemerintah desa sejauh ini seperti apa dari Nah, contoh itu? kemarin sih disambut baik, usul ini karena kan Mhm. itu, lokasi yang bisa dianggarkan dalam pendanaan desa gitu. Mhm. Tapi memang, belum ditindaklanjuti juga ya Kak, apakah ini sudah dianggarkan di tahun ini atau belum gitu, untuk membuat jalan, rabat masuk ke sekolah gitu, sekolah SMA.
Tapi dari Betul. kita bisa belajar dari pendampingan ini bahwa Iya, kemudian anak-anak dan orang muda kita bisa jadi lebih aware begitu. Oh, iya, ternyata akibat perubahan iklim, ada curah hujan yang intensitasnya tidak menentu, iya, bahkan banyak dan menyebabkan infrastruktur dasar, bahwa iya, itu adalah bagian dari hak mereka untuk mendapatkan iya, akses dan pelayanan yang lebih baik itu, ternyata itu berdampak ke mereka dan mereka iya, menjadi lebih aware dan pemerintah desa kita atau orang-orang masyarakat atau tokoh di desa kita itu harusnya jadi lebih, oh ini generasi iya, generasi yang kita harapkan untuk aware benar. dengan lingkungan sekitar Iya, kita dan betul. ini hal yang menarik gitu. Nah terakhir nih pertanyaan dari saya nih Kak Ferinah nih, karena tadi kita tidak bisa kemudian mengharapkan seutuhnya dari dana desa dalam Iya, perencanaan dan penganggarannya. Kira-kira bagaimana sih, tadi juga sudah sempat di-mention soal, kolaborasi dengan BPBD, Forum PRB Kabupaten Kupang gitu. iya. Tapi adakah dinamika atau hal-hal yang kemudian masih harus di-mention oleh Kak Verina dan tim dalam hubungannya dengan kerjasama stakeholder-stakeholder yang ada baik di kota, Kabupaten Kupang ataupun juga Kabupaten Iya, TTS. Mumpung kita lagi ada di Fordia NTT iya, ya, benar Forum sekali. PRB NTT, jadi Iya, ini bisa jadi suara yang bisa menggayat lebih banyak jejaring untuk bisa saling iya. berkolaborasi. Mungkin kalau dari saya sendiri, bagaimana kita melihat peluang selain dari pemerintah, kita juga melihat peluang-peluang dari pihak swasta ya, gitu. Mhm. Mungkin pendanaan-pendanaan apa dana-dana CSR dan pendanaan-pendanaan lain yang misalkan bisa untuk mendukung isu perubahan iklim, mungkin itu jadi salah satu alternatif untuk bagaimana kita bisa mendukung gitu penganggaran ini. Kemudian juga mungkin bisa melihat dukungan kalau misalkan kayak dari pihak hotel atau misalkan dunia bisnis yang mereka bisa mendukung isu-isu Mhm. terkait dengan perubahan iklim. Nah, itu bisa jadi salah satu peluang untuk bisa berkolaborasi dan bekerja sama sih, Kak. Apakah pernah ada cerita kolaborasi dengan pihak swasta ini ya? Pihak swasta ini dia bisa saja person, dia bisa Ya, saja lembaga ya, kayak tadi di-mention hotel. Mungkin di ya, Kabupaten Kupang, hotel tidak banyak ya, tapi ya, benar. di Kota Kupang mungkin ada peluang sebenarnya. Apakah Ya. pernah ada jalan ke sana atau memang, seperti apa dinamikanya? Nah, saat ini kami dari Cita Madani belum ada peluang itu ya, Kak. Belum Mhm, ada, belum pernah, mhm. punya kerjasama dengan pihak swasta atau pihak hotel sih, Kak. Jadi mungkin ini salah satu hal menarik gitu, karena kan, kami juga punya kelompok orang muda nih gitu, jadi mungkin Mhm. mereka bisa ini bisa jadi peluang untuk mereka, informasi ke mereka kalau ternyata kita bisa mendapatkan peluang dukungan dari sektor swasta Iya, seperti iya. ini gitu. Jadi mungkin ini jadi catatan juga nih, Kak. Iya, Iya, bisa jadi catatan untuk benar. Cinta Madani ataupun, Iya, jejaring ya di iya dalam forum betul. PRB, bisa diajukan lewat forum PRB Iya, karena betul. isu hari ini, isu lingkungan, isu kebencanaan, itu bagi pihak swasta juga penting untuk, Iya, betul. mereka engage gitu Iya, dan itu hal yang perlu juga kita kejar ke sana di betul. mana dinamika negara kita dalam hal ini pendanaan dan program negara kita belum belum secara Iya, pasti benar. untuk ada baik di level desa ataupun level Iya. selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya Iya, sudah Kak. banyak bertanya ya. Saya lihat banyak sekali wajah-wajah yang tertarik di sini, atau wajah-wajah ngantuk ya, Iya, harapannya tidak bisa ya. jadi ya, Kak. Ada UDN, Umedaya Nusantara. Umedaya Nusantara, ada juga teman-teman dari Cis Timor dan juga Garamin NTT, YTB sama ya. teman-teman dari YTB. Mungkin menarik nih Cita Madani, mungkin sore hari ini banyak bercerita soal aksi iklimnya, tetapi saya kira dari 5 proyeknya itu terkait kesehatan, perlindungan, itu Iya. saling beririsan dalam isu pengurangan risiko bencana. Ada sharing atau ada pertanyaan, saya persilakan untuk rekan-rekan di sore hari ini. Silakan, silakan Kak. Mohon menyebutkan nama dan juga asal lembaganya dan entah sharing ataupun pertanyaannya. Baik, perkenalkan saya Frida dari Yayasan Umedaya Nusantara. Tadi kita dengar bahwa bicara soal kebencanaan untuk orang dewasa saja kita berpikir apa ini yang begitu berat. Nah Iya. ini ketika menyentuh ke anak-anak memang pekerjaan yang luar biasa. Nah tadi di sesi hampir di penghujung menyampaikan bahwa bentuk kolaborasi. Nah, kolaborasi di tingkat desa, pengalaman kami untuk desa Wainoni juga merupakan desa Iya, intervensi betul. kami. Saya juga baru tahu Iya. kalau di situ juga. Iya. Karena Wainoni 1 dan Wainoni 2 itu kan YTB, Iya. CPM,
bengkel apek itu kita saling Iya. tahu dan kita berkolaborasi untuk itu. Nah, untuk pemuda dan anak-anak ini penting sekali. Ketika sudah berjalan 5 tahun, pastikan kita punya keterbatasan sesuai dengan program kita. Ya, Bagaimana ketika Cita Madani berkolaborasi dengan FPRB untuk bisa membuka ruang yang lebih banyak kepada anak-anak lainnya. Nah, untuk itu kerjasama dengan forum anak seperti apa mungkin kami bisa dapat gambaran, kemudian pola-polanya bisa nanti setelah ini kita akan saling berkolaborasi. Kami untuk Umedai Nusantara sendiri di isu perempuan dan anak, perlindungan kekerasan dan layanan dasar perempuan dan anak. Sedikit cerita, saya punya anak juga dari sekolahnya, mungkin karena sekolah swasta, mengenalkan bagaimana tanggap terhadap bencana dulu. Ketika mereka menghadapkan kita di saat hujan pasti banjir, di saat panas pasti ada kebakaran dan lainnya. Untuk mengenalkan itu mungkin bisa sharing, sehingga kami juga nanti setelah ini kami buat perencanaan kira-kira bentuk kolaborasi dan sharing desa-desa yang kita saling beririsan di situ, kita bisa saling kolaborasi karena isunya tidak jauh berbeda juga untuk apa yang sedang kita laksanakan di program kita masing-masing. Nah, mungkin ke depan apakah sudah dilakukan atau belum, saran kita bahwa 15 desa, apalagi untuk Kabupaten Kupang, dia ada 170 desa kelurahan. Berarti masih banyak sekali desa. Nah, itu kira-kira kalau dengan pihak sekolah pasti akan lebih baik lagi. Bisa kita berkolaborasi karena di Kabupaten Kupang ada forum inklusi. Nah, forum inklusi kan kita pernah sama-sama untuk hari raya dan sebagainya. Tapi tidak sebatas pada itu. Jadi ruang ini juga menjadi ruang sharing kita untuk saling tahu. Memang kita sering di kegiatan bersama, tetapi bagaimana pelaksanaan program dan menjangkau lebih luas itu memang butuh kolaborasi. Jadi setelah ini mungkin bisa di-sharing kira-kira dari pencegahan, kemudian tanggap darurat, kemudian kepemulihan dan sebagainya, itu anak-anak diproses. Kalau misalnya di alokasi anggaran desa khusus Oenoni sendiri itu biasanya perencanaan anggarannya kita dapat, dan itu memang belum ada untuk anak secara khusus. Kalau disabilitas perempuan ada. Nanti kita ke depan mari kita kolaborasi, kita kepala desa di situ juga baik. Memang ada efisiensi anggaran, tapi ada beberapa pos-pos itu memang tidak dihilangkan. Soal kebencanaan itu masih tetap ada di posnya. Jadi mungkin kita strateginya apa yang kita lakukan dengan masing-masing punya kekuatan. Itu saja dari saya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Oke, ada lagi? Silakan. Terima kasih. Nama saya Rizky Buemau dari Yayasan Tanpa Batas. Sebenarnya sebelum saya masuk dalam pertanyaan, saya sharing sedikit. Kami dari Yayasan Tanpa Batas, ada namanya konsorsium, ada beberapa lembaga di situ. Nah, dari YTB sendiri programnya di sekolah. 12 sekolah di Kabupaten Kupang. Di daerah Amfoang ada 6 sekolah, di daerah Kupang Timur, Kupang Tengah, Oenoni ada 6 sekolah. Jadi totalnya ada 12 sekolah. Nah, sebenarnya yang saya mau minta sebenarnya praktek baik atau memang sudah pernah dilakukan, bisa disarankan untuk kami bisa kolaborasi dengan mereka, sehingga kegiatan misalnya program kami yaitu sekolah aman, sehat, dan inklusif. Ya. Nah, kalau untuk sehat kami sudah melakukan cukup banyak, misalnya pemeriksaan untuk anak-anak, pemeriksaan mata, bekerjasama dengan puskesmas dan lain sebagainya. Dan inklusif kami dengan Garamin sudah misalnya membangun aksesibilitas di sekolah. Kalau untuk aman sendiri, yang sekarang ini kami hanya lebih fokus kepada aman secara sosial. Misalnya
kita menangani kekerasan, misalnya bullying dan lain Iya. sebagainya. Tetapi misalnya aman secara bencana itu belum terlalu. Yang sebenarnya saya tanyakan yaitu, apakah ada pelatihan yang teman-teman sudah lakukan misalnya di sekolah untuk anak-anak, misalnya Iya. pelatihan pada saat bencana anak-anak mengatasinya bagaimana atau menghadapinya bagaimana. Karena misalnya ke daerah Amfoang, misalnya ada longsor, ada banjir, gempa dan longsor, kan ada beberapa sekolah tuh mereka di bawah kaki gunung. Mhm. Ada di bawah kaki gunung, di pinggir kali. Mhm. Jadi misalnya kalau bencana ini kan kita tidak bisa menerka, kita Iya. tidak bisa menerka. Nah, misalnya salah satu sekolah yaitu di SDN Negeri Kele namanya, di Desa Bitobe, itu di bawah kaki gunung. Nah, misalnya apakah teman-teman sudah pernah melakukan atau misalnya ada pelatihan ketika misalnya ada longsor yang turun, apa yang mereka lakukan? Nah, itu yang sebenarnya bisa Mhm. dibagikan kepada kami. Dan yang kedua yaitu teman-teman sudah berprogram sekitar 5 tahun, 5 tahun. Nah, 5 tahun ini yang kita harapkan sebenarnya bukan lembaga swasta yang terus bekerja sama, tapi kita harapkan dari pemerintah. Nah, dari yang sebenarnya saya tanyakan itu, berapa banyak sih pemerintah yang sudah melirik teman-teman untuk bekerja sama? Karena kita berbicara mengenai risiko bencana ini sebenarnya sangat urgent, sangat urgent. Karena misalnya kalau musim hujan kita ada bencana, misalnya di Amfoang, musim panas juga ada. Nah, ini yang menjadi problem untuk kita semua. Mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi untuk Kak Rizky. Saya kunci dulu 2 pertanyaan ini sebelum menguap. Sebelum menguap dari Kak Ferinda dan juga saya. Nanti kita ada lagi sesi berikutnya ya untuk lebih clear. Ini menarik sekali karena ternyata memang di lokasi dampingannya Kak Ferinda dan tim juga sudah ada dampingannya teman-teman dari Umedaya dan juga YTB, bahkan dengan konsorsium Garamin dan lain-lainnya. Dan yang menarik adalah bagaimana sih membangun ruang aman untuk anak itu sendiri dan bagaimana potensi kolaborasi ke depan, walaupun memang ada efisiensi anggaran di tingkat pemerintah, tapi masih ada pos-pos anggaran yang mungkin sebenarnya bisa biar sedikit, yang penting ada sebagai bentuk dari komitmen pemerintah desa. Sebenarnya ini nyambung dengan pertanyaan Kak Rizky ya, sebenarnya sudah 5 tahun, apa sih model komitmen dari pemerintah sendiri gitu dalam mendukung suara anak dan juga orang muda ini sendiri. Mungkin itu dulu highlight pertama dari saya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Frida sama Kak Rizky. Sorry Kak. Ya, kalau untuk membangun ruang aman sendiri, bagaimana membangun ruang aman untuk anak dan orang muda sendiri adalah memastikan bahwa mereka tahu kalau mereka tidak aman dan apa yang harus mereka lakukan gitu. Jadi yang kami lakukan adalah mengkapasitasi mereka informasi itu supaya mereka tahu kalau ternyata kalau terjadi perubahan iklim di desa kami, ini hal apa yang akan berubah dan apa yang harus kita lakukan. Begitu juga ketika terjadi bencana gitu. Jadi menginformasikan kepada mereka, mengkapasitasi kepada mereka supaya ketika mereka akan menjadi aman itu seperti apa gitu. Jadi bagaimana mengkapasitasi anak dan orang muda supaya mereka tahu gitu. Kalau ternyata tidak aman itu seperti ini dan apa yang harus dilakukan untuk menjadi aman gitu. Nah, untuk peluang kolaborasi sendiri sebenarnya tadi saya sempat mention ya, kami punya kelompok orang muda namanya Indonesian Youth Advisory. Itu adalah kelompok orang muda yang mereka memang sudah terlatih terkait dengan isu perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana gitu. Jadi ketika kami turun ke desa-desa, yang memfasilitasi isu ini adalah mereka gitu. Jadi mereka adalah fasilitator yang memang sudah dilatih gitu dan mereka punya metode bagaimana metode partisipatif yang menyenangkan untuk anak dan orang muda gitu. Jadi mungkin peluang kolaborasinya adalah teman-teman dari YTB, UDN mungkin punya wadah kelompok anak gitu yang misalkan ketika berkegiatan ada kelompok anak di situ, kemudian pengen mengisi terkait dengan isu perubahan iklim atau PRB, teman-teman bisa menginformasikan ke Cita Madani, kemudian orang muda ini bisa bisa menjadi fasilitator untuk teman-teman gitu, untuk anak dan orang muda di wilayah dampingannya. Selain di wilayah dampingan yang kita bersamaan gitu, misalkan Enoni 1, Enoni 2 gitu. Oh ya. Mungkin itu peluang kolaborasinya seperti itu sih Kak. Oh, oke. Jadi Cita Madani terbuka gitu Iya, untuk itu.
IYA Iya, ya, benar. anak-anak Iya, mudanya yang Kupang akan gitu. melatih anak-anak dampingan Iya, daripada betul. teman-teman jejaring Iya, ini. gitu. Tapi itu juga menarik masuk lebih dalam lagi Iya, tadi. Soal tadi kan sekolah aman, sehat dan inklusi dalam konsorsium betul. projectnya tadi. Kalau bicara soal sosial aman sekolah inklusi itu pasti kita sudah sering dengar misalnya jika terjadi bullying, kekerasan dan Iya, lain-lain, silakan melapor ke ABCD atau melewat iya, guru. Mekanisme alur rujukannya itu iya sudah cukup benar. jelas ya hari ini, baik juga Betul. untuk isu disabilitas gitu. Nah, kalau dalam isu amannya ini, Iya, apakah pernah ada cerita baik dari Cita Madani, bagaimana mungkin mungkin tidak di sekolah, tapi kan bisa iya, direplikasi di desa. Apakah ada petaan terkait daerah rawan bencana? Entah nanti longsor, tadi kan sempat iya, di-mention ada bencana apa? Sekolah yang dekat kali atau gunung ya, sungai, betul. sekolah yang di bawah lereng gunung begitu. Nah, Iya, apakah ada pengalaman bersama dengan Forum PRB Kabupaten Kupang? iya, Nah, kalau saya tidak salah sih sebenarnya itu ada dalam kajian iya risiko benar sekali bencananya, Kak, tapi ya. lebih spesifiknya mohon lebih Iya, dijelaskan. Lalu apa yang dibuat nih supaya iya, tadi yang dimention oleh Ibu Frida, pencegahannya seperti apa, pada saat kejadiannya seperti apa, siswa-siswa atau anak-anak kita bisa kenali dan pemulihannya itu seperti apa? iya. Iya, jadi kalau untuk sasaran di sekolah sendiri kami belum belum Belum. karena kami fokusnya ke komunitas. Jadi untuk isu aksi iklim ini kami tidak menyasar ke sekolah gitu. Tapi kalau untuk tadi ya kami punya kelompok fasilitator, jadi sangat terbuka ya karena mereka orang-orang muda yang memang juga berproses untuk dan senang berbagi. Jadi mungkin itu bisa jadi kalau misalkan teman-teman punya kegiatan di sekolah dan ingin membahas terkait dengan isu perubahan iklim atau pengurangan risiko bencana, mereka bisa dilibatkan gitu. Kemudian kalau terkait dengan praktek baik tadi sudah disampaikan oleh Kak Ningsi, sebenarnya dalam konsultasi anak itu ada proses yang namanya pemetaan resiko gitu. Jadi ya, sisinya adalah lingkungan kita di mana mereka mengidentifikasi desa mereka, mana lokasi yang aman, mana lokasi yang berisiko gitu. Yang lokasi-lokasi bencana gitu dan apa yang bisa mereka lakukan kalau misalkan terjadinya bencana gitu. Jadi ada satu sesi itu dalam konsultasi anak gitu. Biar lebih puas nih ya. Iya. Nah ini toolsnya dibagikan Sesi deh, Kak. itu contohnya Iya. saja deh mungkin Iya. dari 15 desa dan kelurahan ini Iya. ada salah satu yang mungkin pernah mengidentifikasi lokasi berisiko dan lain-lain itu kan kalau kita Iya. bicara desa Tangguh tadi kan saya sempat mention di awal soal kenali ancamannya, kurangi kerentanannya. Nah, apa yang dilakukan tadi termasuk mengenali wilayah-wilayah rawan bencana itu bagian dari kita mengurangi kerentanannya Iya. dan juga kita mengenali ancaman. Contohnya di desa mana Sebenarnya itu di punya potensi ya di 5 apa desa ini? itu sebenarnya mereka mengidentifikasi gitu. Jadi terdapat informasi kayak bencana misalkan apa sah? di desa kami tuh di wilayah persawahan ini sedang rawan sekali terjadi kebakaran gitu. Kemudian ada di wilayah-wilayah dekat persawahan yang mudah sekali longsor gitu. Jadi memang ketika identifikasi menggunakan pemetaan itu teridentifikasi sih Kak gitu. Tapi saya lupa karena bukan desa saya, jadi saya tidak bisa menggambarkan secara spesifik sih Kak gitu. Setidaknya anak-anak Iya. dilatih untuk mengenali Bagaimana mengenali jenis-jenis lingkungan mereka, bencananya dan atau apa yang ancamannya iya, gitu. betul. Kalau longsor di situ biasanya di bulan Iya, apa, di benar saat sekali, seperti betul. apa, tolong jangan bermain dekat situ. Iya, betul. Bisa mungkin dihindari, Iya. cari titik bermain atau titik evakuasi Iya, ya kayak gitu betul. untuk bermain. Kalau rawan kebakaran jangan bermain-main dengan api Iya, kayak gitu ya. betul. Anak-anak Iya. lebih diingatkan lagi dan mereka sesama orang muda dan anak-anak itu saling mengingatkan Iya, betul. seperti itu ya. Tapi menarik dari diskusi kita sore hari ini, bahkan di sesi diskusi kita pertama ini udah muncul nih peta kolaborasinya gitu dan bahkan selain sektor swasta yang tadi sempat Iya. di-mention, ada peluang besar juga bagaimana melihat pos-pos pendanaan atau anggaran yang di desa yang sebenarnya mungkin dia dapat efisiensi tapi ada ruang Iya, untuk betul. kita bisa advokasi lebih lanjut sebagai Benar. bentuk dari komitmen pemerintah. Oke, anyway, masih ada yang mau sharing? Masih ada Kak Yakob, lupa namanya. Kak Naldi dari Cis Timor. Silakan Kak Yakob dari Garamin NTT. Oke. Terima kasih. Saya Yakob dari Garamin NTT. Saya senang sekali dengar Kakak sharing tadi terkait dengan kebencanaan yang berfokus untuk anak muda. Seperti yang Kakak jelaskan tadi bahwa anak dan anak muda di sini memiliki kerentanan karena suara mereka sering terabaikan. Nah, saya juga ingin lebih banyak
saya juga ingin sharing dan juga ingin bertanya juga sebenarnya terkait dengan partisipasi anak muda, anak dan anak muda yang tadi kakak jelaskan tadi. Saya juga ingin tahu apakah di dalam 10 desa di Kabupaten Kupang, TTS. 3-nya di TTS, kemudian 2-nya di kelurahannya. Dua ya. Saya ingin tahu bahwa apakah di dalam semua ini adakah partisipasi anak muda disabilitas di dalamnya? Karena saya dengar tadi kakak sharing terkait dengan bagaimana anak-anak muda ini tidak hanya diberikan pelatihan terkait dengan kapasitasi mereka, tetapi juga mereka juga dikapasitasi bagaimana kemudian mereka bisa mengidentifikasi titik-titik yang rawan bencana. Kemudian bagaimana mereka bisa melihat bagaimana mungkin kebencanaan ketika bencana itu terjadi, mereka harus bagaimana. Nah, sebagai difabel, anak muda difabel, tentu saja mereka mengalami kerentanan berlapis ya. Nah, saya ingin tahu apakah ini juga diberikan kesempatan atau partisipasi di dalam pelatihan itu. Kebetulan saya ingin sharing sedikit. Baru-baru ini kami juga punya salah satu project bersama dengan Koneksi terkait dengan perubahan iklim dan juga kebencanaan di desa. Jadi salah satu yang kami temukan di situ adalah bukan hanya anak muda, tetapi bahkan orang dewasa saja itu terkait di desa, itu terkait dengan kebencanaan dan juga bagaimana mitigasi bencana ketika bencana itu mereka harus bagaimana. Itu banyak yang belum paham. Nah, apalagi ini berkaitan dengan disabilitas yang memiliki kerentanan ganda. Nah, bagaimana kemudian yang tadi Kaningsi juga jelaskan ketika berbicara terkait dengan kebencanaan itu kan kita harus lihat sebelumnya ancaman di situ, kemudian bagaimana kita mengurangi kerentanan, kemudian mereka juga harus siap untuk setelah bencana bisa untuk bangkit. Nah, saya berharap supaya melalui wadah ini kita bisa sharing lebih banyak dan juga apa yang kita sharing di sini itu tidak hanya selesai di sini, tetapi bisa juga kita bagikan untuk teman-teman yang ada di desa, khususnya untuk teman-teman disabilitas, sehingga mereka juga punya pemahaman terkait dengan kebencanaan. Ketika bencana terjadi itu mungkin kita bicara tentang persiapan apa yang harus diberikan itu terlalu jauh ya. Mungkin lebih singkatnya, bagaimana sih mereka bisa paham pemahaman mereka tentang bencana itu sendiri seperti apa. Kemudian ketika bencana itu apa yang harus mereka lakukan. Setidaknya mereka punya gambaran terkait dengan alur itu sehingga ketika kejadian seperti bencana ini terjadi, mereka sudah paham nih apa yang mereka harus lakukan untuk itu. Itu saja sih yang ingin saya sharing. Terima kasih. Terima kasih Kak Yakob untuk mentionnya terkait isu disabilitas dan kerentanannya ya. Ada lagi Kak Naldi? Oke. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan saya Naldi dari Cis Timur. Mungkin ini saya cuma mau sharing saja terkait program yang sedang kami laksanakan juga di Cis Timur. Nama programnya program genre, kerjasama Cis Timur dengan Save the Children. Jadi program kami ini tidak jauh berbeda dengan program yang tidak disampaikan dari kakak tadi. Kami sasarannya itu ada di desa tapi fokusnya itu di sekolah, ya, sektor pendidikan. Jadi penguatan kapasitas anak-anak yang ada di sekolah dasar di pesisir terkait dengan perubahan iklim dan juga adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Jadi kami sudah laksanakan itu di 2 kabupaten, Sumba Barat Daya dan juga Kabupaten Kupang. Nah, Kabupaten Kupang sendiri itu ada 6 desa. 3 desanya di Kupang Barat dan juga 3 desanya itu di Pulau Samau. Nah, di dalam 3 desa itu ada 9 sekolah. 5 sekolahnya di Kupang Barat, 4 sekolahnya di Pulau Samau. Nah, menjadi tantangan kami adalah di Pulau Samau itu ada salah satu sekolah SLB. Nah, bagaimana kami menguatkan kapasitas anak-anak yang ada di SLB terkait dengan perubahan iklim ini, itu menjadi tantangan bagi kami. Sedangkan anak-anak reguler saja itu juga sudah menjadi tantangan, ditambah lagi dengan anak-anak yang ada di SLB. Sehingga itu menjadi tantangan bagi kami. Kalau kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan, salah satunya itu event climate hackathon. Ya, jadi penciptaan materi belajar berbasis PRB API yang sudah dilaksanakan dan mereka bersama dengan guru bahkan pemerintah area desa mengidentifikasi ancaman-ancaman yang ada khususnya di tingkat sekolah.
dan itu sudah kami laksanakan sehingga menghasilkan materi-materi belajar terkait dengan perubahan iklim dan juga pengurangan risiko bencana yang akan dilaksanakan menjadi materi pembelajaran di sekolah-sekolah sehingga mereka belajar terkait dengan ancaman-ancaman yang ada di sekolah mereka, dan itu akan kami integrasikan juga ke dalam kurikulum dan bisa direplikasi ke sekolah-sekolah yang ada di kabupaten dampingan kami. Nah, yang sekarang sedang kami laksanakan itu mungkin sama dengan tadi sudah kakak sampaikan. Kami sedang membentuk yang namanya Media Maker Lab yang ada di sekolah-sekolah. Jadi situ anak-anak yang kami pilih itu kurang lebih 15 sampai 30 siswa dibentuk dalam 2 siklus. Nah, siklus pertama itu mereka akan diberikan materi terkait perubahan iklim. Jadi semacam mereka tuh menyuarakan perubahan iklim melalui media-media. Ya, seperti media poster, ada komik, ada video pendek ya seperti konten begitu, ada juga gambar. Jadi mereka menyuarakan terkait isu perubahan iklim itu ke media-media tersebut. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu dong untuk Kak Yakob dan juga Kak Naldi. Highlight yang sangat menarik, lebih spesifik ke kelompok rentan terkait dengan adik-adik kita yang disabilitas. Jadi Kak Yakob sendiri tuh mention ingin tahu dari Kak Verina dan tim, bagaimana sih walaupun proyek ini ada di desa, bagaimana mungkin sebenarnya saya mau mengalas lagi lebih dalam, bagaimana sih Kak Verina dan tim mengidentifikasi anak-anak muda, anak-anak adik-adik kita yang disabilitas untuk bisa terlibat dalam kelompok ini, kelompok suara anak untuk perubahan iklim ya Kak Yakob ya. Terus bagaimana sih bisa mengengage kerentanan yang berlapis dari teman-teman adik-adik kita yang disabilitas untuk bisa paham terkait dengan isu perubahan iklim ini. Nah, ini juga bisa menjadi sharing yang baik untuk bisa menjawab Kak Naldi ya di Cistimor sendiri menghadapi tantangan di Pulau Semau, salah satu sekolahnya sekolah SLB. Bagaimana inklusi yang dimaksud adalah memberikan pemahaman terkait dengan PRB dan aksi iklimnya untuk adik-adik kita yang SLB. Mungkin itu ya Kak Yakob ya. Kalaupun memang jika memang ada kendala, kita punya jejaring nih yang tidak punya pengalaman. Iya, Kak Ningsi. Jadi sebenarnya yang saya tangkap di sini adalah jejaring gitu. Jadi wah ada hal baru nih sebenarnya, karena jujur kalau dari Cita Madani sendiri selama mendampingi teman-teman orang muda untuk konsultasi anak, kami belum pernah melibatkan gitu, atau belum pernah ada anak atau orang muda disabilitas yang terlibat dalam konsultasi itu gitu. Jadi mungkin ini jadi salah satu informasi yang sangat menarik juga. Mungkin ketika melakukan itu perlu ada identifikasi lebih ini, karena biasanya proses yang kami lakukan adalah kami memberikan yang mengundang itu dari pemerintah desa gitu, yang mengundang anak-anak untuk terlibat gitu. Jadi dan sejauh ini belum pernah ada anak atau orang muda disabilitas yang terlibat gitu. Jadi mungkin ini juga jadi salah satu informasi yang sangat menarik gitu. Jadi kalau misalkan ke depan kami juga akan memastikan untuk melibatkan teman-teman anak dan orang muda gitu. Dan tentunya juga mungkin ini peluang jejaring kita juga, bagaimana bisa menghasilkan satu modul atau tools yang bisa kita pakai untuk bagaimana bisa menginformasikan ke anak dan orang muda dengan disabilitas gitu terkait dengan perubahan iklim dan juga pengurangan risiko bencana gitu. Karena kalau di Cita Madani sendiri jujur belum mungkin ada 1-2 orang fasilitator yang mereka paham bahasa isyarat gitu, tapi untuk menginformasikan terkait dengan perubahan iklim atau pengurangan risiko bencana kan itu juga menjadi tantangan tersendiri gitu. Jadi mungkin ini jadi salah satu ide nih bisa kita buat, jadi bagaimana bisa berkolaborasi untuk menghasilkan modul atau mungkin tools untuk bisa menyampaikan informasi ke teman-teman anak dan orang muda dengan disabilitas. Terima kasih Kak Verina. Dan ini Fordia seri 12 ini menarik jadinya ya kan. Proyeknya ada di desa, ada juga proyeknya langsung di sekolah, sudah ada konsorsiumnya. Ada yang memang ke desa tapi masuknya lewat sekolah lebih fokus, dan pasti ada dinamika learning sessionnya yang bisa di-sharingkan bersama gitu. Dan ada yang fokus di isu disabilitasnya dan punya pengalaman itu bisa engage ke sini. Memang kita biasanya proyek akan turun dan melapor ke desa yang akan memfasilitasi, tetapi kita juga paham bahwa belum semua stakeholder di desa sudah inklusif gitu. Dan jika memang proyek meminta khusus disabilitas, teman-teman Garamin bisa punya data-datanya, format toolsnya yang bisa membantu teman-teman Cita Madani gitu. Dan untuk sharing pembelajarannya
sudah ada nih ceritanya dari CIS Timor yang punya betul. kurikulumnya yang sudah ada di sekolah. Iya. Mungkin dari YTB dan juga timnya bisa sharing apa ya kurikulumnya gitu untuk sharing. Dan sebenarnya praktek-praktek terkait dengan pencegahan pada saat tanggap darurat bahkan sampai ke Iya. pemulihan itu biasa di forum PRB itu tuh ada yang namanya simulasi. Dan Iya, teman-teman betul. forum PRB itu sudah ahlinya lah begitu Iya, untuk benar. simulasi dengan melibatkan berbagai pihak. Nah, mungkin Iya. tinggal ditambahin nih irisannya untuk teman-teman adik-adik kita disabilitas, orang muda kita dan lain-lainnya. Betul. Saya kira itu kalau terkait dengan menyuarakan isu perubahan pengurangan risiko bencana melalui media-media. Tadi sempat dimention Iya. oleh Kak Naldi Betul. nih. Apa ada praktik baiknya dari timnya Kak Verina dalam proyek Aksi Iklim? Iya, kalau dalam proyek Aksi Iklim sendiri, mungkin teman-teman sekalian memperkenalkan nih Instagramnya Youth Advisory Kupang, jadi mungkin bisa follow dan bisa lihat juga aktivitas dari teman-teman orang muda kami gitu. Jadi mereka juga punya concern yang sama, mereka juga mengkampanyekan isu perubahan iklim, tapi melalui media sosial gitu. Jadi kampanyenya melalui media sosial sih sebenarnya Kak. Gitu. Apakah tidak ada tantangannya? Mengingat ini kan wilayah Kabupaten Iya. Kupang, Kabupaten TTS, ya kalau kota oke lah ya. Iya sih, Kak. Nah kalau di wilayah ini seperti apa sih dinamikanya gitu, terus strateginya yang dibuat seperti apa? Iya, kalau sejauh ini sih mungkin wilayah dampingannya bukan wilayah yang ini, jadi mereka bisa mengakses informasi yang Oke. sama sih Kak gitu. Oke. Sejauh ini sih Kak. Oke. Terima kasih Kak Verina untuk Semoga. feedbacknya dan juga terima kasih buat rekan-rekan Fordia seri 12 ini. Masih ada yang mau disampaikan? Biar pulangnya tidurnya tenang. Ada, silakan. Jalan tadi soal Iya. kayaknya makin Makin larut tuh makin banyak gitu idenya. jadi tadi kan di perkenalan soal kerja program dari Cita Madani, kita kenal bencana alam yang tadi kita bahas. Kemudian bagaimana soal bencana sosial, misalnya ada kenakalan remaja, tawuran dan sebagainya. Berarti kan di dalam forum yang dibentuk itu juga pasti berpikir ke situ atau seperti apa, sehingga kami yang di desa ini, di 20 desa dampingannya UDN itu ada namanya kelompok pemerhati desa. Jadi dari sharing ini kami juga bisa menjadi penguatan, kan setiap bulan ada pertemuan, maka jadi penguatan. Kalau desa yang beririsan nanti kita akan undang untuk itu. Iya. Oke, terima kasih Ibu Frida. Memang kalau makin sore itu makin ada gagasannya gitu. Iya, benar. Silakan Kak Frida langsung Ya, saja. kalau untuk kami sendiri sebenarnya karena saya penanggung jawab untuk program selain Aksi Iklim, saya juga penanggung jawab program untuk program perlindungan, dan kami juga punya komunitas orang muda yang selain IEA tadi, kalau IEA itu mereka fokus ke isu perubahan iklim dan kebencanaan. Kalau untuk kelompok orang muda kami yang namanya Voice Now Kupang, kalau sudah sering mendengar, mereka fokus ke isu-isu secara umum. Salah satunya bagaimana orang muda, anak atau orang muda terkapasitasi dengan baik terkait dengan isu-isu kekerasan, kemudian mungkin isu-isu kekerasan berbasis online gitu. Jadi salah satu aktivitas yang dilakukan adalah salah satu kegiatannya adalah Voice Now Goes to School gitu. Jadi mereka mengkapasitasi sekolah-sekolah terkait dengan isu kekerasan online gitu. Jadi di dalamnya juga membahas terkait dengan perundungan, bullying dan juga cyberbullying gitu. Jadi mungkin itu yang dilakukan sih di komunitas. Kemudian kalau untuk orang tua dan masyarakat, kami punya program pengasuhan gitu. Jadi di dalamnya mengkapasitasi orang tua terkait dengan kalau saat ini kami lagi fokus ke keamanan online. Memang benar-benar ke keamanan online. Jadi orang tua juga dikapasitasi terkait bagaimana memberikan perlindungan kepada anak terkait dengan keamanan online sih Kak. Gitu. Oke. Mungkin itu sih. Ternyata di Cita Madani banyak sekali memiliki kelompok dampingan, Iya. bentukan-bentukan kelompok Benar. dampingan, dan itu adalah fokusnya ke anak dan juga Iya. orang muda. Nah, anak dan orang muda inilah yang kemudian meng-engage lagi Iya. dampingan-dampingan anak dan orang muda lainnya. Iya. Jadi lebih peer to peer gitu loh, sesama orang muda, sesama usia gitu, jadi lebih Iya. rasa nyaman gitu. Benar. Mungkin mereka lebih terbuka. Iya, tambahan Kak, ini juga kebetulan ada teman saya dari Cita Madani yang fokus untuk program kekerasan berbasis sekolah. Jadi yang dikapasitasi adalah guru-guru wali kelas, bagaimana memberikan pendampingan ke anak-anak
terkait dengan bagaimana memberikan perlindungan diri ke diri mereka sendiri gitu. Jadi di lingkungan sekolah gitu, memastikan lingkungan sekolah itu bebas dari kekerasan gitu. Jadi Untuk salah isu satu sosial program, ya, iya, isu sekolah sosial gitu. sekolah aman dan Iya, inklusif benar. untuk isu sosial. Mungkin akan ada sesi ya untuk Fordia seri berikut ya, terkhusus terkait dengan sekolah ya, anak-anak dan orang muda gitu dalam isu perubahan iklim ataupun aman bencana atau aman sosial Iya. gitu. Aduh, langsung RTL ya Ibu Ete, minta maaf ya. Aduh, tadi saya mau menanyakan sesuatu cuman jadinya lupa. Oke, kalau begitu kita sudah tanpa sadari sudah 1 jam berlalu gitu ya, dan seru sekali gitu. Mungkin dari saya tadi sempat mention soal yang pertama, lebih banyak membangun kolaborasi baik dengan organisasi masyarakat sipil dan juga pemerintah tentunya, dan ternyata bahkan dalam pertemuan kita sore hari ini pun ada jaringan organisasi masyarakat sipil yang desa dampingannya bisa sama beririsan sehingga bisa diperdalam lagi isunya, dan juga advokasi komitmen pemerintah desa kita sebagai yang empunya pembangunan di masyarakat desa dampingan kita, bahkan sekolah yang juga ada di desa, dan juga ternyata ada jaringan organisasi masyarakat sipil yang punya isu di sekolah dan bisa lebih dipertajam lagi terkait dengan sekolah aman bencana untuk isu perubahan iklim dan aksi adaptasinya. Dan yang lebih penting lagi nih tadi juga soal inklusivitas kita. Jadi bagaimana mungkin seri Fordia berikutnya bisa bahas soal bagaimana menjamin inklusivitas kita di setiap isu ataupun di setiap level pendampingan jejaring forum PRB. Itu penting sekali karena udah 5 tahun, tetapi fokus kita hanya di anak secara umumnya. Di-mention sih sama teman-teman dari Garamin bagaimana soal semoga ini tidak menjadi berkecil hati, tetapi tidak, ini justru menjadi ini sesuatu yang tambahan ini ya, input insight gitu. yang Jadi luar biasa. insight yang luar biasa dari Kak Yaakob tadi. Terima kasih Kak Verina atas kehadirannya. Terakhir, sama-sama. 1-2 pesan kunci untuk bagaimana membangun anak yang aman dengan desa yang tangguh dalam partisipasi anak muda dan anak-anak di desa ataupun di wilayah dampingan. Mungkin kalau dari saya sih memastikan pemerintah daerah itu memastikan ke pemerintah desa untuk bisa mengintegrasikan perencanaan terkait dengan perlindungan anak berbasis perlindungan anak untuk isu perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana itu ada dalam program desa gitu, karena desa yang tangguh itu adalah desa yang memastikan anak dan orang mudanya aman dan juga terlindungi. Oke, terima kasih. Desa yang tangguh adalah desa yang memastikan anak dan orang mudanya terlindungi. Bukan saja tidak dianggap karena dianggap masih objek atau masih kecil gitu, tetapi justru menjadi generasi masa depan yang emas dan menjaga pembangunan desa. Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas salah-salah kata dan ucap. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih Kak. Harus foto deh Kak. Saya kembalikan ke Ibu Ete.